Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Rahmatul Ummah, NIM 2320110022 dari A5 HKI. Yang mana di video kali ini izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh beliau, Bapak Labib Nubeha, MSI, selaku dosen dari pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh beliau. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yang mana dalam kasus tersebut akad jamal yang tepat diterapkan oleh dalam kasus Zaidah dan Nabila itu adalah akad murabahah, yang mana akad murabahah itu merupakan salah satu bentuk jual beli dalam perbankan syariah tersendiri, di mana bank itu membeli terlebih dahulu rumah yang diinginkan oleh si nasabah tersebut, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yaitu harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak tersebut dari nasabah dan bank tersebut. Dalam hal ini BSI itu akan membeli rumah dengan senilai, contohnya di soal tersebut adalah 500 juta dari pihak pengembang, kemudian menjualnya kepada Haidar dan Nabila dengan harga misalnya pada soal tersebut yaitu 550 juta yang dapat dicicil dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Dan akad ini itu tidak mengandung unsur riba karena keuntungan yang diperoleh bank bukan berasal dari bunga atas pinjaman uang, melainkan dari jual beli barang secara sah. Dan riba terjadi apabila pihak bank hanya memberikan uang pinjaman dan kemudian meminta tambahan atau bunga atas pokok pinjaman tersebut. Di sini yaitu sedangkan dalam murabahah tersendiri yaitu bank itu bertindak sebagai penjual dan nasabah itu sebagai pembeli. Selain itu dari akad ini, akad murabahah telah diatur dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSAN MUI, yang mana pada nomor 4 garis-miring DSN MUI garis-miring Romawi 4 garis-miring 2000 tentang murabahah, yang mana menegaskan bahwa transaksi ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yaitu tidak ada unsur gharar, tidak ada maisir dan riba. Jadi dengan demikian melalui akad murabahah ini Haidar dan Nabila dalam memiliki rumah impian mereka itu secara halal, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Mereka itu tidak terjerumus dalam praktik riba karena proses dari transaksi itu adalah dilakukan melalui mekanisme jual beli nyata, bukan pinjaman uang berbunga. Dan akad ini itu mencerminkan semangat dari muamalah syariah, yang mana dimana dari keuntungan diperoleh dengan cara yang sah disertai dengan tanggung jawab dan kejelasan hak serta kewajiban antara bank dan nasabah tersendiri itu. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan yang kedua tadi tentang fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, yaitu berarti bank syariah itu berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau biasa disebut dengan swahibul mal dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kebutuhan produktif yang disebut sebagai mudorib. Dalam hal ini itu perbankan syariah mengelola dana masyarakat melalui prinsip bagi hasil jual beli atau sewa menyewa yang sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang itu menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman berbunga, tapi dalam bank syariah tersendiri yaitu menyalurkannya melalui akad-akad syariah seperti mudorobah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, ijarah seperti sewa menyewa, dan istisna itu adalah pemesanan barang. Jadi dengan fungsi intermediasi ini, perbankan syariah itu tidak hanya menjadi tempat menyimpan uang, tapi juga berperan aktif dalam menggerakkan sektor real dan membantu dari pertumbuhan ekonomi umat secara adil dan berkelanjutan. Dan dari ini juga adapun cara perbankan syariah itu mendapat keuntungan tidak hanya berasal dari bunga sebagaimana sistem konvensional.
tapi juga melainkan dari aktivitas bisnis yang nyata dan halal. Contohnya, misalnya dari akad murabahah ini, bank memperoleh keuntungan dari margin harga jual beli. Dalam akad ijarah, contohnya yaitu keuntungan itu berasal dari biaya sewa. Dan sedangkan dalam akad mudharabah atau musyarakah itu, bank memperoleh bagian keuntungan sesuai nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati bersama itu dari nasabah. Keuntungan tersebut itu sah secara syariah karena diperoleh melalui transaksi real yang melibatkan barang, jasa, ataupun kegiatan usaha yang produktif. Prinsip utama dalam semua transaksi ini adalah keadilan, transparansi, dan larangan riba. Jadi sehingga setiap keuntungan yang diperoleh bank ini itu tidak bersifat spekulatif, tapi melainkan hal ini itu kerjasama yang saling menguntungkan antara dari bank dan nasabah tersendiri. Jadi dengan fungsi dan kerjasama perbankan syariah ini itu menunjukkan bahwa lembaga ini itu tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga dari keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan umat bersama. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam transaksi bisnis syariah itu terdapat 3 hal utama yang sangat dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu ada riba, gharar, dan maisir. Pertama yaitu tentang riba adalah penambahan atau bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang. Riba dilarang keras dalam Islam karena itu bersifat mendolimi dan merugikan dari salah satu pihak. Contohnya yaitu seseorang itu meminjamkan uang 10 juta dan harus mengembalikannya itu dengan nominal 12 juta. Dari tambahan 2 juta itu termasuk riba. Dan yang kedua yaitu tentang gharar, yaitu ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Misalnya yaitu menjual ikan yang masih di laut atau menjual barang tanpa diketahui kondisi dan wujudnya. Jadi ketiga maisir atau yang ketiga yaitu maisir, yaitu unsur perjudian atau untung-untungan dalam transaksi. Contohnya yaitu seseorang itu membeli saham atau ikut undian dengan harapan mendapatkan keuntungan besar, tapi tanpa dasar usaha yang jelas. Jadi ketiga larangan ini bertujuan agar transaksi itu berjalan dengan jujur, transparan, dan adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Karena ketiga larangan tersebut itu sangat dilarang dalam Islam tersendiri. Terkait dengan pernyataan dari masyarakat bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Tapi menurut saya itu pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena secara sekilas itu ya memang keduanya itu sama-sama memberikan pembiayaan dan menerima simpanan. Tetapi dalam hal mekanisme dan landasan hukumnya itu sangat berbeda. Karena bank konvensional itu menggunakan sistem bunga yang bersifat pasti. Tapi sedangkan dari bank syariah tersendiri itu menggunakan sistem bagi hasil, jual beli atau sewa yang berdasarkan prinsip keadilan dan tidak mengandung adanya riba tersendiri. Selain itu, setiap produk dan kegiatan di bank syariah ini, khususnya dari bank syariah ini, yaitu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar tetap sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Karena jadi maka perbedaan yang mendasar, sangat mendasar ini menunjukkan bahwa bank syariah itu bukan sekedar lembaga keuangan biasa, melainkan lembaga yang menjalankan fungsi ekonomi sekaligus nilai-nilai syariah dalam setiap transaksinya. Oke, alhamdulillahnya saya sudah menjawab dari ketiga soal tersebut, dan alhamdulillahnya saya sudah menjawab dari soal-soal tersebut. Mungkin nantinya dirasa dari jawaban saya ada kurangnya dan ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.